Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 10? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi dalam keadaan daring dan juga dalam keadaan jarak jauh, namun tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya teman-teman semua. Puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang dari segi apapun ya teman-teman. Tak lupa juga sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman gelap sampai zaman terang benderang seperti saat ini dengan ajaran dan dengan sunnah-sunnahnya teman-teman. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang memang penuh dengan keilmuan sampai saat ini seperti itu. Baik, mohon izin untuk Ustadz Hamdan dan juga teman-teman kelas 10. Kita doakan kepada Ustadz Hamdan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin amin rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas bab 2 materi 1.1 yaitu kajian tajwid dan arti kata Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 insyaallah teman-teman ya. Baik, sebelum kita mulai ada lagi kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas bersama itu dengan pertama membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah saya akan bacakan terlebih dahulu dan saya berharap teman-teman ketika nanti ditugaskan membuat video atau sebagainya membaca Quran Surah Al-Hujurat sesuai dengan apa yang memang saya bacakan seperti itu teman-teman. Jadi makhrajal huruf dan juga tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa seperti itu. Nanti kita baca bersama-sama. Selanjutnya yaitu nanti ada terjemah Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya ada mengidentifikasi tajwid. Nah, nanti insya Allah kita akan mengidentifikasi tajwid di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu juga mengidentifikasi arti kata. Jadi nanti ada huruf per kata dan juga Arab bahasa Indonesia seperti itu teman-teman. Sehingga teman-teman bisa lebih detail mengetahuinya. Oke. Lalu selanjutnya menjelaskan isi kandungan teman-teman. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini apa sih? Gitu. Nanti kita bisa bahas sama-sama ya teman-teman. Baik. Nah, pertama membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Oke. Saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti insya Allah bisa baca di rumah masing-masing dan persiapkan nanti ketika memang ditugaskan. Karena semua ini wajib. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Insyaallah teman-teman selepas ini bisa baca di rumah masing-masing ya teman-teman. Saya harap dengan baca yang benar dan tartil gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu terjemah Quran Surah ayat 12 ya teman-teman. Nah teman-teman nanti bisa baca di sini yang mana wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang teman-teman.
Oke, ini terjemah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi nanti kalian baca dan kalian bisa pahami, nanti masih ada kesinambungannya dengan isi kandungan, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, baik. Alhamdulillah di sini kita akan mengidentifikasi tajwid Quran surah Al-Hujurat, teman-teman. Oke, baik. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah di sini dulu nih. Ya, huruf ya di sini yang ada bendera teman-teman nih. Ya, di sini adalah mad jaiz mufasil, oke? Ya ayyuhallazi allazi. Nah, zi huruf kasroh bertemu dengan ya sukun itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya ayyuhallazi. Nah, a ini mad badal. Amanu, amanu. Nah, amanuj. Nah, amanuj. Nah, di sini nih. Nah, amanuj. Amanuj. Qalqalah sugro karena di tengah ayat, teman-teman. Amanuj ini qalqalah sugro. Selanjutnya tanibu, tanibu. Nah, ini matobi. Bu, nih tanibu. Oke, selanjutnya kasih kasirom minallon. Kasih ini matobi juga. Yang tadi disampaikan bahwasanya huruf yang berkasroh bertanda bawah nih ya, garis di bawah bertemu dengan ya sukun seperti itu. Katsirom minallon. Nah, ini gunnah musyaddadah. Jadi didengung, teman-teman. Minallon. Nah, ada dengungnya. Seperti itu. Selanjutnya inna. Nah, sama inna gunnah musyaddadah. Ba ba'du zanni ismu wala. Nah, di sini nih. Di sini idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah seperti itu. Idgham bi gunnah karena domahtain, ini domahtain. Ismu, nah ismu. Jadi domahtain ini tidak dibaca ismun seperti itu karena ada tasydid waw sih. Jadi ismu, jadi langsung disambungkan dengan waw. Ismu. Karena huruf domahtain bertemu dengan huruf waw. Ismu wala tajassasu. Nah nih. Huruf domah bertemu dengan waw sukun. Ini tetap matobi, teman-teman. Tajassasu wala yaghtab ba'dukum mim sukun bertemu dengan huruf ba, yang mana ini ikhfa syafawi. Ba'dukum, jadi mim sukun bertemu dengan ba, seperti itu. Kalau izhar syafawi itu mim mati bertemu selain huruf mim dan ba, begitu ya. Kalau ini ikhfa seperti itu. Ba'don. Nah, ini mati iwat dibaca. Jadi sudah tidak baca ma'don, ba'don. Ba'dukum ba'do. Kalau mati iwat sudah dihabiskan, dipanjangkan. Ba'do, seperti itu. Selanjutnya ayuhibbu nih. Ahadukum ay
sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya'kula lahma ahi matobi'i, seperti yang tadi, sama seperti kafi betul. Mai layin teman-teman ya, layin. Maita. Nah, di sini. Ikfa hakiki. Maitang huruf ta ini bertemu dengan huruf fa, seperti itu teman-teman ya. Jadi ikhfa hakiki seperti itu. Ikhfa hakiki yang mana huruf ta bertemu dengan huruf fa fathah. Oke. Maitang fakarih tumu. Nah, di sini tumu ini matobi teman-teman. Namun bila disambungkan fakah ritumu, nah di sini bisa dijadikan mat arid usukun. Nah, selanjutnya wattaqullah. Nah, wattaqullah ini dibaca tebal teman-teman, kecuali tanda kasroh. Wattaqillah gitu, bismillah. Nah, kalau ini kan wattaqullah, hukum tajwidnya itu lam jalalah tafkhim, dibaca tebal. Wattaqullah innallah, seperti itu. Lanjutnya inna. Nah, ini lagi. Ini gunnah. Innallah. Nah, sama seperti tadi wattaqullah. Innallah. Nah, innallah jadi dibaca tebal, lam jalalah tafkhim. Lam jalalah tafhim mana dibaca tebal, dan huruf sebelumnya ini fathah teman-teman, seperti itu. Innallaha tawwabur rahim. Nah, mat arid lisukun. Jadi terakhir nih mat arid lisukun dibaca agak panjang seperti itu. 4 harokat. Baik, alhamdulillah hari ini selesai kita membaca bahas tajwid. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan dan juga bisa bisa membuat coret-coretan dalam mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebentar, oke. Saya hapus dulu ya. Oke, baik. Sudah selesai, kita akan selesai saja teman-teman. Nah ini teman-teman bisa dipahami karena ini dari kata per kata, sehingga teman-teman bisa memahami mana bahasa Arab dan mana arti Indonesianya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca dan bisa diperhatikan di sini ya. Nah, oke. Baik. Nah, ini maaf, judulnya salah tuh. Jadi ini arti kata Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 teman-teman. Seperti itu judulnya. Jadi ini arti dari bahasa Arab ke Indonesianya teman-teman. Secara rinci dan secara detail. Oke. Selanjutnya. Nah, isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Oke. Nah, yang pertama, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi buruk sangka, seperti itu. Sebaiknya memerintahkan berbaik sangka kepada sama muslim dan sama mukmin, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman di kelas tuh, atau terutama bersama orang lain lah gitu, sesama muslim gitu, sama orang-orang beriman, kita diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini bersikap untuk menjauhi sikap suudzon gitu, atau buruk sangka. Wah, dia kayak gini nih, tetangga misalnya, atau teman kalian pinter, wah dia nyontek nih, wah dia gini-gini nih, wah dia gini-gini nih. Kalau memang kita nggak ada faktanya, nggak ada bukti konkretnya,
Nah, kita nggak boleh yang namanya berburuk sangka, teman-teman. Apalagi berburuk sangka kepada orang tua atau bahkan ke Allah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ditambahkan memerintahkan berbaik sangka kepada sama mukmin. Artinya berhusnuzon, kebalikan dari suudzon. Suudzon itu apa namanya? Berburuk sangka. Kalau husnuzon itu ialah baik sangka, teman-teman. Seperti itu. Nah, artinya teman-teman di sini diperintahkan untuk husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Kayak teman kalian lagi nggak masuk gitu, jangan langsung sujon. Kalian ini, wah ini cabut nih kolam nih paling nih. Wah paling dia ibaratnya lagi bolos kali, mau tawuran kali. Nggak mungkin, nggak juga gitu. Mungkin ada juga kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan atau sedang sakit kayak gitu. Nah itu namanya berburuk dan kita mencoba berbaik sangka gitu, teman-teman. Nah selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 12 melarang kita untuk memata-matai, teman-teman. Jadi kita nggak boleh nih ngeliatin orang secara detail, terus juga mengintai dan mencari-cari keburukan orang. Wah, dia orangnya kayak gini nih, orangnya kayak gini. Kan orang sekarang senang banget tuh kayak gitu. Apalagi kita ini ya, apa namanya, di media sosial gitu. Yang sekarang-sekarang ini kita gaungi sekarang. Kayak di Twitter, IG, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Itu orang banyak banget mencari kesalahan-kesalahan orang lain kayak gitu. Kenapa kita nggak sibukkan dengan diri kita untuk mencari kesalahan kita gitu, sehingga dengan adik kita sibuk dengan diri sendiri, kita mencoba introspeksi diri gitu, apa yang kurang baik, apa yang kurang baik kayak gitu. Nah yang di poin kedua ini, jadi kalian nggak boleh memata-matai gitu atau mengintai atau mencari keburukan orang lain, teman-teman. Kayak teman kalian nih lagi istilahnya lagi diem-diem, ini dia lagi ini nih kayak gitu, udah seujon, terus juga mencari-cari keburukan orang lain kayak gitu, menduga-duga, itu nggak boleh, teman-teman, kayak gitu. Kalau bertanya boleh kayak gitu, kalian kenapa, kamu kenapa, lu ngapa, cerita dong kayak gitu. Lanjutnya, nah ayat ini juga melarang gibah, bahkan menjadikan gibah ibarat memakan bangkai saudara sendiri yang pasti setiap orang jijik padanya. Oke, gibah ini sebagai tren, teman-teman. Sekarang ini tren. Gimana tidak tren gitu, teman-teman? Sebentar, saya lobet sebentar. Nah, gimana tidak tren, teman-teman? Gibah itu sudah dikemas dengan istilahnya podcast-podcast yang memang menjerumuskan kita pada gibah gitu. Dan di sini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini, gibah itu ibarat memakan bangkai saudara sendiri, teman-teman. Artinya, ketika kalian menggibah atau membicarakan orang lain, apalagi keburukannya, teman-teman, nah itu ibarat kalian memakan daging saudara kalian sendiri gitu. Jijik bukan? Jijik kan kayak gitu. Kayak kalian nih, contoh ada 2 orang gitu di kelas gitu, digibah ini orang yang nggak masuk kelas gini, ini gini nih, gini. Nah tanpa kalian tahu gitu itu benar atau salah gitu. Artinya apa? Gibah itu nggak boleh, teman-teman. Gibah itu sudah dijelaskan di sini sebagai diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri kayak gitu. Kalian jijik kan? Nah kalau jijik tinggalin, teman-teman, gibah seperti itu. Oke, jangan gibah, teman-teman. Tuh, saya tekankan jangan gibah gitu. Ketika memang kalian nggak tahu, udah diam, cukup gitu. Ataupun orang ini jangan banyak spekulasi atau jangan banyak ngomongin orang kayak gitu. Oke. Sekarang kan banyak di TV-TV, di YouTube, di Facebook dipamerkan bahwasanya, wah, ini loh gini-gini ke gua, ini ke gua kayak gitu. Ini orangnya kayak gini loh, dia orang kayak gini, gue tahu betul, jangan kayak gitu, teman-teman. Nggak boleh gitu. Emang kadang-kadang tuh di media sosial itu kita wajib yang namanya filter dulu, teman-teman. Ini baik buat gua, ini baik buat gua, ini nggak baik, slidean aja, hapus nggak baik kayak gitu. Oke, teman-teman, pokoknya mulai sekarang kalian tuh unfollow-nya tuh akun-akun yang nggak jelas tuh, yang memang mengundang syahwat atau mengundang keburukan buat diri kalian, terutama seorang terpelajar kayak gitu ya. Baik, selanjutnya nomor 4. Nah, buruk sangka, memata-matai dan mencari keburukan orang lain serta gibah adalah haram menjadi perusak persatuan, teman-teman. Oke. Ketika kalian suudzon sama orang, terus mencari keburukan orang lain, ketika sudah tahu
keburukan orang lain, nah kalian gibah atau ngomongin orang keburukannya, itu udah dosanya double, triple kill, terus juga itu kan merusak persatuan. Artinya apa? Ketika kalian sudah dalam circle pertemanan, teman-teman, sesama muslim gitu bahasanya ya, sesama muslim atau sama sekelas deh gitu. Ketika adanya berburuk sangka sama teman lain, terus kalian mencari keburukan orang lain, lalu membicarakannya dengan orang lain, nah itu haram dan juga menjadi perusak persatuan. Jadi kelas nggak kompak, kelas nggak akur, dan juga kelas ibaratnya nggak ada rasa persatuan kesatuannya gitu teman-teman. Kayak sekarang ini teman-teman. Kalau tadi saya sampaikan di poin ketiga gitu, banyak yang namanya di media sosial, banyak yang namanya di contoh kita dunia maya lah, seperti kayak Facebook yang kita gaungi sekarang ini atau kita pakai lah gitu, Facebook, WA gitu. Dimanapun medianya, kalau memang gibah tetap gibah teman-teman, kayak gitu. Ada lagi dikemas gini, bukan kita ngomongin orang ya, tapi memang kayak gini. Nah itu tetap gibah teman-teman, kayak gitu. Pun kalau sudah tahu udah diam, cukup introspeksi ke diri kita kayak dia nggak gitu. Kalau memang seperti ini kita harus perbaiki diri kita gitu. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika kalian sudah 3 nih, buruk sangka, udah suuzon, terus memata-matai, nyari tahu kesalahan orang, terus mencari-cari keburukan, habis itu diomongin sama orang lain, dosanya triple. Jannah with you. Seperti itu. Jahanam with you, sorry, jahanam. Lanjutnya, menjadi perusak persatuan. Oke, sudah. Yang kelima, ayat ini memberitakan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendak bertobat dan bertakwa. Artinya teman-teman, di sini selain Allah untuk melarang kalian untuk buruk sangka, mata-mata mencari keburukan orang lain serta ghibah, nah ini kalian diminta atau kita diperintahkan untuk beriman untuk bertakwa, teman-teman. Jadi beriman ini secara sedikit banyak kan meninggalkan sifat-sifat seperti ini, teman-teman, kayak gitu. Nah, ketika kita beriman melakukan suatu perbuatan buruk atau kita masih buruk sangka, cari keburukan orang lain, ghibah atau ngomongin orang lain, nah kita sebaiknya bertobat, teman-teman. Bertobat dan bertakwa. Bertakwa itu ibarat apa? Jalan di dalam koridor-koridornya, teman-teman. Ya sedikit banyak seperti inilah. Kita nggak buruk sangka, nggak mau tanya orang, mencari keburukan, itu kan hal-hal kecil gitu. Tapi ini berdampak besar, teman-teman. Kayak gitu. Buat diri kalian terutama, apalagi di dalam kesatuan dan persatuan di dalam kelas terutama. Apalagi di dalam sekolah, satu sekolah gitu. Nah, selanjutnya, Allah selalu membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hamba yang bertaubat dan bertakwa gitu. Artinya Allah selalu membuka pintu taubat, teman-teman. Ketika kalian berbuat kesalahan sebanyak apapun, seluas apapun, sebanyak apapun, Allah pasti buka pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Tapi ingat, bukan buat main-main, teman-teman. Ketika kalian, wah Allah maha pemurah, Allah maha baik gitu. Ketika saya maksiat dikit, pasti dimaafin nih. Enggak seperti itu, teman-teman. Artinya ketika kita sudah berangkat menyelesaikan masalah kita atau kita sudah bertobat, sebaiknya kesalahan-kesalahan itu diperkecil atau bahkan dihilangkan, teman-teman. Kayak dulu kita pernah gibah, ngomongin orang lain. Kita bertobat, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, saya pernah gibahin ini, minta maaf sama orangnya, dan juga minta maaf pada Allah, ya Allah, saya pengen bertobat, seperti itu. Allah insya Allah terima. Namun, jangan diulangi kembali, seperti itu. Mengapa di sini hamba yang bertaubat dan bertakwa, teman-teman? Jadi bukan hanya bertaubat doang, jadi bertakwa gitu. Jadi ketika sudah bertaubat, ya udah kalian bukan taubat kayak minum cabai pedes atau cuma giroh-giroh doang gitu. Ibaratnya giroh-giroh itu baru awal-awal doang, habis itu ya udahlah kayak gitu, teman-teman. Berat banget, teman-teman, sekarang ini berat banget menjaga menjaga diri kita dari hal-hal negatif, teman-teman. Bagi media sosial sekarang ini memang sudah diperlihatkan gitu, sudah vulgarnya, sudah tidak ada batasannya, teman-teman, seorang di media sosial. Nah, sehingga kita harus pintar-pintar, teman-teman. Kita harus pintar-pintar memilih konten-konten yang memang baik atau kurang baik buat kita gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat diterima dan baik juga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.
Nah, bila ada yang belum pahami atau kurang jelas, insya Allah akan dibantu oleh guru kita, Ustadz Hamdan, Sarjana Hukum Indonesia, Hukum Islam, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kelas 10. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian, dan juga bisa kalian pelajari ya. Ini PowerPoint dan juga videonya, insya Allah nanti akan saya share. Serta bila ada yang ingin bertanyakan atau ingin dijelaskan, insya Allah Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya dan juga guru pendidikan agama Islam di SPK 5 Pembangunan 1 bisa membantunya. Baik. Terima kasih teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.